kasrah, tiga adalah fathah. Jadi khafat dia mempunyai tiga tanda. Apa tanda tersebut? Kasrah, ya dan fathah. Ya, khafat sama dengan jar. Khafat sama dengan jar. Kalau disebut ya khafat dengan jar itu maknanya sama. Tanda khafat atau tanda jar ada tiga, yaitu kasrah, ya dan fathah. Kasrah, ya dan fathah. Kalau nanti ditanya apa tanda-tanda khafat, ini jawabannya. Tanda khafat ada tiga. Apa itu? Kasrah, ya, fathah. Dan masing-masing ada tempatnya. Ya, kasrah sebagai tanda khafat ada tempatnya, ya sebagai tanda khafat ada tempatnya, dan fathah sebagai tanda khafat juga ada tempatnya. Yang pertama kasrah. Kasrah sebagai tanda khafat tempatnya ada tiga, yaitu pada isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan pada jamak muannats salim. Ya, kasrah sebagai tanda khafat tempatnya di tiga tempat tersebut. Yang pertama pada isim mufrad munsharif, yakni isim mufrad yang boleh bertanwin. Misalnya kamu ambil kata Muhammad. Kata apa? Muhammad. Muhammad, kata Muhammad, dia boleh bertanwin atau tidak? Kata Muhammad boleh bertanwin, boleh dibaca Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya, kita katakan misalnya jaa Muhammadun. Ya, Muhammadun ya fa'il marfu tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan maf'ul bih mansub tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Ya, salamtu ala Muhammadin. Saya mengucap salam kepada Muhammad. Salamtu ala Muhammadin. Muhammadin adalah isim majrur, ya. Isim majrur dengan ala. Tanda jarnya adalah apa tanda jarnya? Kasrah karena dia isim mufrad. Tanda jarnya adalah kasrah karena dia isim mufrad. Isim mufrad apa Muhammad? Munsharif atau ghair munsharif? Kata Muhammad adalah isim mufrad munsharif, yakni isim mufrad yang boleh bertanwin. Munsharif itu apa makna munsharif? Munsharif itu maknanya adalah isim mufrad yang boleh bertanwin. Karena ada isim mufrad yang tidak boleh bertanwin. Ya, taib. Jadi kasrah sebagai tanda khafat tempatnya yang pertama adalah pada isim mufrad munsharif. Paham tunna? Pada isim mufrad munsharif. Misalnya kata at-talib, dia isim mufrad munsharif. Ya, at-talibu, at-taliba, at-talibi. Nah, isim mufrad munsharif marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Kemudian kasrah sebagai tanda khafat tempatnya yang kedua adalah pada jamak taksir munsharif. Di mana tempatnya? Pada jamak taksir munsharif, yakni jamak taksir yang boleh bertanwin huruf terakhirnya. Seperti kita katakan waladun, apa jamak taksirnya? Auladun. Talibun misalnya, tullabun, ya. Nah, ini jamak taksir apa namanya? Munsharif, jamak taksir yang boleh bertanwin. Jamak taksir yang boleh bertanwin ini marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Misalnya kita katakan salamtu alal auladi. Al auladi ya, itu adalah isim yang majrur dengan kasrah. Isim yang majrur tanda jarnya adalah kasrah karena dia jamak taksir munsharif. Karena dia jamak taksir munsharif. Paham? Baik. Jadi tempat kasrah yang kedua sebagai tanda khafat adalah pada jamak taksir munsharif. Ya, jamak taksir munsharif. Jamak taksir yaitu jamak yang mengubah bentuk mufradnya. Dia ada dua, jamak taksir munsharif dan jamak taksir ghairu munsharif. Jamak taksir yang boleh bertanwin huruf terakhirnya dan jamak taksir yang tidak boleh bertanwin huruf terakhirnya. Kalau dia merupakan jamak taksir yang boleh bertanwin huruf terakhirnya, maka majrurnya dengan kasrah. Kemudian kasrah tempatnya yang ketiga adalah pada jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Setiap jamak yang di akhirnya ditambahkan alif dan ta. Muslimatun, muslimatun, mu'minatun, mu'minatun, talibatun, talibatun, tilmizatun, tilmizatun. Ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Ya, itu namanya jamak muannats salim. Ya. Nah, jamak muannats salim marfu'nya dengan apa? Marfu dengan dhammah, mansub dengan apa? Dengan kasrah, majrur dengan kasrah. Temu kan? Jadi jamak muannats salim majrur dengan kasrah. Misalnya kita katakan salamtu alat talibati. Ya, saya mengucap salam kepada at-talibati. At-talibati jamak muannats salim majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Tanda jarnya adalah kasrah. Nah, jadi kasrah sebagai tanda khafat di tiga tempat tersebut. Pada isim mufrad munsharif, pada jamak taksir munsharif, dan pada jamak muannats salim. Ya. Yang kedua adalah ya. Ya juga merupakan tanda khafat. Di mana tempatnya? Tempatnya juga tiga, yaitu pada mutsanna
jamak muzakkar salim dan pada al-asmaul khamsah. Ya, musanna marfu dengan apa? Dengan alif. Ya, mansub dengan apa? Ya, majrur dengan ya. Itu ketemu kan? Jadi musanna itu marfu dengan alif. Misalnya zahabal muslimani ilal masjid. Al muslimani musanna marfu tanda rafa'nya alif karena dia musanna. Ya, mansub dengan apa? Dengan ya. Ra'aitul muslimaini fil masjidi misalnya. Saya melihat dua orang muslim di masjid. Al muslimaini musanna mansub tanda nasabnya ya. Ya. Kemudian majrur dengan apa? Dengan ya juga. Salamtu alal muslimaini, salamtu alal walidaini misalnya. Ya. Wabil walidaini yahsana. Ya, salamtu alal walidaini, al walidaini ya. Ismun majrur dengan ala tanda jarnya adalah ya karena dia musanna. Ingat ya, bahwa musanna majrur dengan ya. Paham tuh nah? Baik. Kemudian jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim yaitu setiap jamak yang di akhir isim mufradnya ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Paham tambahnya apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Jamak muzakkar salim marfu dengan apa? Waw dan nun. Misalnya hadaral muslimuna fil masjid. Shallal muslimuna fil masjid. Al muslimun adalah jamak muzakkar salim marfu tanda rafa'nya waw ya. Kemudian mansub dengan apa? Dengan ya raaitul muslimina. Ya, raaitu al muslimina. Al muslimina ya isim mansub dengan ya karena dia jamak muzakkar salim. Nah, majrurnya dengan apa jamak muzakkar salim? Majrur dengan ya juga. Misalnya sallamtu alal muslimina, ya, marartu bil muslimina. Bil muslimina, al muslimina di sini adalah isim majrur dengan huruf jar ba. Tanda jarnya adalah ya. Jadi jamak muzakkar salim majrur dengan ya. Paham? Nah, untuk membedakan musanna dengan jamak muzakkar salim, nun pada musanna apa harakatnya? Apa harakatnya? Kasrah. Muslimaini. Nah, yaitu musanna. Kalau pada jamak muzakkar salim, nun yang di akhir itu harakatnya adalah fathah. Bil muslimina. Ya. Coba dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqina. Al-muttaqina di awal surah Al-Baqarah. Al-muttaqina apa? Musanna atau jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim karena nun dibaca apa namanya fathah ya. Hudan lil muttaqina wa ulaika humul muflihuna. Al muflihuna musanna atau jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim. Nah, taib. Jadi jamak muzakkar salim marfu dengan waw, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Kemudian ya sebagai tanda khafat yang ketiga, tempatnya pada asmaul khamsah. Di mana tempatnya? Pada asmaul khamsah. Apa asmaul khamsah? Isim yang 5 apa itu? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu. Ya, ini namanya asmaul khamsah. Dia karena isim dia keadaannya 3, marfu, mansub dan majrur. Marfu'nya dengan apa? Marfu dengan waw. Hadara abuka, hadara akhuka, hadara hamuka, hadara zu ilmin misalnya. Mansub dengan apa dia? Mansub dengan alif. Raitu abaka, raitu akhaka, raitu hamaka, raitu za ilmin. Majrur dengan apa? Majrur dengan ya. Salamtu ala abika. Abika adalah ismun majrur bil ya karena dia asmaul khamsah. Salamtu ala akhika, salamtu ala zi ilmin misalnya. Paham nih? Itu dia. Ya. Kemudian yang ketiga tanda khafat adalah fathah. Adalah apa? Fathah. Di mana tempatnya? Fathah sebagai tanda khafat tempatnya adalah pada isim mufrad allazi la yansarif, yakni pada isim mufrad yang tidak boleh bertanwin. Apa isim mufrad yang tidak boleh bertanwin? Kita sudah belajar tentang isim allazi la yansarif dalam bahasa Arab juga di kelas 9. Apa isim allazi la yansarif? Isim yang tidak boleh bertanwin. Tanda jarnya apa? Tanda khafatnya apa? Fathah. Contoh misalnya apa yang termasuk isim allazi la yansarif? Misalnya semua nama perempuan, ya, semua nama perempuan, ya, dia termasuk isim allazi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin, kecuali nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf, huruf tengahnya sukun seperti Hindun, ya. Selebihnya dia apa? La yansarif, tidak boleh bertanwin. Misalnya Fatimah, Aisyah, Khadijah, Hafsah misalnya, itu nama perempuan bukan? Nama perempuan. Marfu'nya dengan apa? Marfu' dengan dhamma. Mansubnya dengan apa? Mansub dengan fathah. Majrurnya dengan majrurnya dengan fathah. Jadi ismul lazi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin, majrur dengan fathah. Misalnya kita katakan salamtu ala Fatimata. Fatimata adalah isim majrur.
Isim majrur dengan ala. Tanda jarnya adalah fathah karena dia apa? Karena dia ismul lazi la yansarif. Makanya kalau ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin, kita baca apa? An Aisyata atau an Aisyati? An Aisyata. Padahal ada huruf jar an, ya kan? Padahal ada huruf jar. Kenapa dia dibaca Aisyata? Aisyata adalah ismul lazi la yansarif, ya. Aisyata itu adalah termasuk ismul lazi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Tanda jarnya apa? Apa tanda jarnya? Fathah. Makanya dibaca fathah huruf terakhirnya an Aisyata ummil mukminina. Paham ya? Ummil mukminina. Kata setelahnya ummil mukminin dia adalah badal dari Aisyata. Dia apa? Majrur dengan kasrah ya. Itu dia. Jadi fathah sebagai tanda khafat tempatnya adalah pada ismul lazi la yansarif. Begitu juga nama apalagi yang termasuk ismul lazi la yansarif. Semua nama laki-laki yang ada tak marbuta di akhirnya. Itu ismul lazi la yansarif juga. Misalnya Muawiyah, ya, Hamzah, Talha, Ubaidah, Huzaifah, ya, apalagi misalnya, ya. Itu semuanya adalah nama laki-laki ada tak marbutah di akhirnya. Majrurnya juga dengan fathah. Misalnya kita katakan an Muawiyah, ya. Paham nih? Kita katakan misalnya an Talhata. Muawiyah, an Muawiyah adalah isim majrur, ya, tanda jarnya adalah fathah karena dia ismul lazi la yansarif. Apalagi yang termasuk ismul lazi la yansarif? Apa? Nama non Arab. Oke, nama-nama non Arab disebut dengan apa? Nama disebut dengan nama-nama ajam, ya, nama-nama non Arab. Misalnya Ibrahim, ya, Yusuf, misalnya Ishak, Yakub, ya, Musa, Isa, dan nama-nama yang lain yang bukan berasal dari bahasa Arab. Karena nama kalau dalam bahasa Arab itu dia merupakan turunan dari sebuah kata dasar, ya. Muhammad misalnya diturunkan dari kata Hamida Yahmadu. Paham? Misalnya Umar dari kata Amir, ya. Misalnya Khalid dari kata apa? Khulud, ya, dan sebagainya. Nama Arab itu diambil dari kata lain, diturunkan dari kata lain. Tapi nama non Arab tidak. Kalau dia majrur nama non Arab ini, maka majrurnya dengan fathah. Misalnya kalau katakan Yusuf misalnya, an Yusufa, ya, an Ibrahima, paham nih? Jadi majrurnya dengan fathah. Dan ismul lazi la yansarif yang lainnya, ya, yang pernah kita bahas. Jadi fathah sebagai tanda khafat tempatnya adalah pada ismul lazi la yansarif, pada isim al-lazi la yansarif, ya. Taib. Dia contoh-contohnya di sini. Ya, wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Adapun ya, maka dia menjadi tanda bagi khafat fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Mawadhi'a, kenapa dibaca fathah? Fi salasati mawadhi'a. Kenapa dia dibaca fathah di sini? Karena termasuk salah satu apa? Ismul lazi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Isim al-lazi la yansarif yang terakhir adalah sighatu muntahal jumu'ah, yaitu sighat muntahal jumu'ah, pola kata tertentu yang menunjukkan jamak yang paling paling tinggi, ya. Di antara wazannya adalah mafa'il. Nah, mafa'il kalau dia majrurnya dengan fathah karena dia ismul lazi la yansarif, ya. Lihat di sini, fi salasati mawadi'a. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Adapun ya, dia menjadi tanda bagi khafat bagi jar pada 3 tempat. Fil asma'il khamsah, pada isim-isim yang 5, wa fit tasniyah, dan pada musanna, wal jam'i, dan pada jamak. Jamak apa maksudnya di sini? Jamak muzakkar salim. Taib. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil lazi la yansarif. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi khafat pada ismul lazi la yansarif, ya, pada isim al-lazi la yansarif, yaitu isim yang tidak boleh bertanwin. Marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya juga dengan fathah. Paham tunna? Baik. Lanjut, walil jazmi alamatani. Dan untuk jazam ada 2 tanda. As-sukunu, yang pertama sukun, wal hazfu, yang kedua adalah hazaf. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Adapun sukun, maka dia menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' sahih akhir, yakni huruf terakhirnya huruf sahih, bukan huruf ilat, ya. Selain alif, waw, dan ya itu namanya huruf sahih. Kalau fi'il mudhari' majzum,
ya huruf terakhirnya huruf sahih, maka jazamnya dengan sukun, ya. Wa ammal hazfu, adapun hazaf, fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi tanda bagi jazam fil fi'lil mudhari'il mu'tal lil akhiri, pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, wa fil af'alil khamsati, dan pada af'al khamsah allati raf'uha bi thabatun nun, yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Nah, sekarang kita bahas tentang i'rab yang keempat. Ya, rafa', nasab, khafad, jazam. Jazam adanya di fi'il atau isim? Nah, jazam adanya di mana? Jazam adanya di fi'il. Ingat ya, kalau isim keadaan i'rabnya 3. Apa itu? Marfu, mansub, majrur. Ini kita sudah selesai bahas tentang ya keadaan i'rab isim yang ketiga, yaitu majrur. Kalau jazam itu i'rab pada apa? I'rab pada fi'il. Fi'il apa maksudnya? Fi'il apa maksudnya? Fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Fi'il madhi mabni, sudah kita bahas. Ya. Maksudnya di sini fi'il adalah fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari lah yang berubah huruf terakhirnya. Fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Oke? Jazam itu pada fi'il. Jazam itu pada fi'il, bukan pada isim, ya. Nah, jazam itu memiliki 2 tanda. Kalau fi'il kan ada 3 dia. Apa keadaan i'rab fi'il? Marfu, mansub, majzum, ya. I'rab fi'il, perubahan akhir fi'il itu 3 itu. Itu apa? Marfu, mansub, majzum. Misalnya kamu katakan, ya kan, yazhabu Muhammad ilal madrasah. Yazhabu adalah fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya dhammah, karena tidak didahului oleh amil nasab atau amil jazam. Ya. Muhammad yuridu an yazhaba ilal madrasah. An yazhaba adalah fi'il mudhari masuk, tanda nasabnya adalah fathah karena dimasukkan oleh amil nasab an. Yang ketiga fi'il mudhari majzum. Kalau dimasukkan oleh amil jazam, misalnya lam itu amil jazam. Lam yazhab Muhammad ilal madrasah. Muhammad belum pergi ke sekolah. Maka yazhab itu namanya fi'il mudhari majzum. Ya. Kapan fi'il mudhari majzum? Kalau didahului oleh amil jazam. Paham? Kapan fi'il mudhari majzum? Kalau didahului oleh amil jazam. Seperti amil jazam itu banyak, ada lam, lamma, alam, alamma, kemudian adat-adat syarat dan sebagainya. Kalau dia masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya majzum, dijazamkan, ya. Jadi keadaan fi'il mudhari itu 3, marfu, mansub, dan majzum. Dan tanda jazam itu ada 2, yaitu sukun dan hazaf. Ya, sukun dan hazaf. Adapun sukun dia menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari sahih akhir. Misalnya yazhabu, sahih akhir itu mu'tal akhir fi'il ini. Coba kata kerja yazhabu, dia sahih akhir atau mu'tal akhir? Apakah huruf terakhirnya huruf sahih atau huruf ilat? Huruf ilat itu ada 3, alif, waw, dan ya. Yazhabu, fi'il apa dia? Sahih akhir. Kalau kamu masukkan amil jazam misalnya lam, maka jazamnya dengan apa? Jazamnya dengan apa? Apakah dengan membuang huruf terakhir atau dengan mensukunkan huruf terakhir? Mensukunkan. Misalnya lam yazhab. Yazhab adalah fi'il mudhari, paham? Yazhab adalah fi'il apa? Fi'il mudhari. Dimasukkan oleh amil jazam lam. Apa tanda jazamnya? Ingat ya, kalau ada amil jazam berarti fi'il mudhari setelahnya harus dijazamkan karena ada amil jazam. Nah, apa tanda jazamnya di sini? Yazhab. Sukun. Jadi disukunkan huruf terakhir. Asalnya kan yazhabu. Yazhabu, an yazhaba, lam yazhab. Jadi yazhab ini adalah fi'il mudhari majzum dengan lam. Lam yazhab. Ya. Kenapa sukun? Karena fi'il ini adalah sahih akhir. Huruf terakhirnya huruf sahih, yaitu ba kan huruf sahih, ya kan? Huruf sahih. Ya, jadi fi'il mudhari itu dijazamkan dengan sukun kalau huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Huruf sahih itu maksudnya apa? Selain alif, waw, dan ya. Kalau akhir fi'il mudhari selain alif, waw, dan ya lalu dimasuki oleh amil jazam, maka tanda jazamnya adalah sukun. Lam yazhab. Dalam Quran misalnya lam yalid. Ya. Allah berfirman apa? Lam yalid. Yalid adalah fi'il mudhari apa? Marfu, mansub, atau majzum? Fi'il mudhari majzum karena ada amil jazam yaitu lam. Yalid adalah fi'il mudhari majzum. Apa tanda jazamnya? Yalid. Sukun karena dia apa? Mu'tal akhir atau sahih akhir? Sahih akhir karena dal adalah huruf apa? Huruf sahih, bukan huruf mu'tal. Paham tenang? Baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, lihat ya. Fa amma sukun fayakunu alamatan lil jazmi
fi al-fi'lil mudhari' sahihil akhir. Adapun sukun dia menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' sahih akhir. Paham maksudnya fi'il mudhari' sahih akhir? Yaitu fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Apa itu huruf sahih? Selain alif, waw dan ya itu huruf sahih. Ya, paham nih? Yang kedua, wa ammal hazfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir. Adapun hazaf yaitu pembuangan huruf terakhir, maka dia menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Di mana tempatnya? Pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ya, pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jadi kalau fi'il mudhari' huruf terakhirnya huruf illat, ya, kalau dia majzum maka huruf illatnya kita buang. Huruf illatnya